Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ila Allah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan, juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat yang paling berharga yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga masih terus memberikan nikmat iman Islam kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Nabi, mendapat syafaat beliau, kita bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita lanjutkan ya, masih sedikit tambahan nanti berkaitan dengan kajian kemarin tentang tawakal ya. Kita lihat ayat-ayatnya ya, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tawakal ini. Kemarin kita sudah bahas tentang panjang lebar mengapa kita harus bertawakal ya, apa manfaatnya, apa ruginya ya kalau kita tidak bertawakal, dan bagaimana hambatannya serta praktek-praktek dalam kehidupan. Nah, sekarang kita masuk kepada, kita lihat ayat-ayatnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang yang demikian ya, supaya kita semakin yakin bahwa betapa hebatnya tawakal itu, dan banyak sekali perintahnya dalam Al-Quran, baik yang bersifat jamak kepada kita maupun bersifat tunggal ya, kepada Rasul pun juga banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh bertawakal ya, fatawakal Allah, fatawakal Allah wa kafa billahi wakilan ya, bertawakallah kamu kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai sebaik-baiknya wakil. Wakil itu ya tempat kita bertawakal. Jadi al-wakil itu adalah zat yang tempat kita bertawakal. Nah, jadi kita lihat nanti ayat-ayatnya supaya kita semakin ya, mengamalkan dalam kehidupan. Tawakalnya satu amalan yang besar sekali nilainya. Ini amalan hati. Dia bukan amalan fisik, Pak. Bukan amalan badan, tapi amalan hati. Ya, sebagaimana saya katakan kemarin, ya banyak di antara kita secara fisik, secara amal soleh lahiriahnya bagus, tapi untuk urusan tawakal, ridho, ikhlas, itu amalan hati semua itu. Ya, amalan hati semua, sabar, syukur, itu amalan hati yang nilainya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin, ya banyak kita secara tanda petik secara lahiriah soleh, tapi secara hati ya kadang-kadang kita kurang yakin kepada Allah. Ya, tidak berbanding lurus antara kesolehan dengan keyakinan. Harusnya berbanding lurus. Berbanding lurus itu artinya ya kalau dia semakin soleh, keyakinannya semakin tinggi, harusnya begitu ya. Tapi faktanya kadang-kadang tidak, soleh tapi keyakinannya kurang, masih terlalu banyak mengandalkan logika gitu. Logika itu boleh ya, tapi kalau sudah hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan Allah ya, keimanan kepada Allah, hal-hal yang gaib, masa depan dan sebagainya, itu kita, logika kita nggak nyampe, akal kita nggak nyampe. Akal kita hanya bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya lahiriah. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, kata Allah. Ya, mereka hanya punya kemampuan ilmu hal-hal yang zahir saja dalam kehidupan dunia ini. Ya, dalam surat apa? Surat ke-29 itu mengatakan gitu. Ya, surat 30 surah Rum itu, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya.
Jadi akal kita hanya sampai pada hal-hal yang zahir. Itu zahir dalam kehidupan yang zahir, yang sudah nyata-nyata saja, yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang, dirasa gitu. Tapi hal-hal yang bersifat gaib enggak. Nah, jadilah karena itu kembali kita pada kaji kita hari ini, maka kita coba kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan itu. Ya, ini ayat kadang-kadang unik Pak, banyak uniknya. Disuruh bertawakal, ujungnya Pak, wa kafa billahi wakilan. Ya, coba misalnya kita lihat dalam surat ke Al-Ahzab, surat 33, surat Al-Ahzab, ya ayat 2, sana kita lihat di situ. Ya, jadi gitu. Tabi ma yuha ilaika mir rabbika, ya, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Nah, jadi banyak sekali ayat-ayat. Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah, ya, wa ni'mal wakil, sebagai sebaik-baik al-wakil. Jadi al-wakil sama tawakal ini saling berkaitan. Ya, kita bertawakal kepada siapa? Kepada Allah yang al-wakil. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya orang apa makna al-wakil, al-wakil itu adalah Allah, sifat Allah yang tempat kita bertawakal, menyandarkan diri, menggantungkan pertolongan, harapan. Dia maha melindungi, maha menjaga, maha menyampaikan urusan. Betul? Surat 33 ayat 2 Pak? Ayat 3, maaf. Ayat 3. Surat 33 ayat 3. Ya, wattabi' ma yuha ilaika, ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau, maksudnya Al-Qur'an. Terus wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakilan, cukup Allah sebagai wakil. Yang lain enggak? Yang lain itu enggak cukup. Ya, enggak usah kepada yang lain. Karena yang lain enggak punya kekuasaan, enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan. Tapi Allah punya kekuasaan, kemampuan. Maka kita setiap keluar rumah pun dianjurkan itu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata billah. Ya. Dengan nama Allah, hanya kepada Allah kita bertawakal. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap keluar rumah, itu dijaga dari segala macam kemudaratan, hal yang enggak musibah, bahkan selalu diberi petunjuk, bahkan dijauhkan dari segala macam gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan orang yang zalim. Setiap keluar bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata, kita bertawakal kepada Allah, la haula wala, kita tidak punya kekuasaan, kita nggak tahu langkah keluar rumahnya, nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, gaib semuanya. Maka kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi balik kita. Nah, sekarang kita lihat beberapa ayatnya. Pertama kita mulai dari misalnya dari surat ini tentang perang perang Uhud. Ya, kita lihat dalam surat ketiga ayat 160 berapa nih? Seratus 160, ya bukan 73, 173, ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, lihat ujung ayat tuh, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pertama, ini kan kaitan dengan surat ini, kaitan yang kemarin surat yang kita bahas juga Pak, yang di awal kemarin kita bahas surat ke yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya yang kita bahas tentang fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, ayat sebelumnya ya tentang tawakal, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang kemarin kita bahas, ya, ayat 160-nya
yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Yang di atasnya fa idza azamta fatawakkal Allah 159 160. Nah, ini tentang perang Uhud nih Pak, tentang perang Uhud. Tapi Uhud sugro istilahnya. Uhud itu ada dua, ada Uhud kubro, ada Uhud sugro. Ya, Uhud sugro itu nanti di Badar. Perang Uhud itu ada dua, ya. Ada perang Uhud, habis itu nanti Badar sugro. Nah, setelah perang Uhud nanti ada Badar sugro. Badar itu ada dua, ada Badar kubro, ada Badar sugro. Badar kubro itu yang pertama, perang pertama. Yang kita 300 sekian, Rasulullah para sahabat, orang kafir 1000 sekian. Menang. Nah, pada perang Uhud ya kita awalnya menang. Tapi karena yang di bukit Rimayah istilahnya, yang tempat mana dekat bukit Uhud itu, mereka cinta dunia turun, akhirnya kita kalah babak belur. Nah, setelah itu ada perang habis Uhud itu ada lagi hampir perang namanya Badar Sugro. Jadi setelah pulang kita babak belur, nah tiba-tiba ada kabar bahwa mereka akan menyerang kita lagi dan mereka sedang menunggu di Badar. Pada takut semua itu, pada takut semuanya, begitu, pada takut semuanya. Ya sampai, ya Rasulullah sampai kalau nggak ada yang berangkat, aku berangkat sendiri kata Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sudah pakai sudah pakai baju perang. Kita sepakat banyak takut, akhirnya Rasulullah berangkat. Makanya surat 3159 itu kalau sudah berazam, tawakkal Allah, serahkan. Nah itulah desas-desus ayat itu lanjutan, desas-desus. Oh nanti kalian akan diserang. Alladzina qalhum, berkata manusia, innan nasa qad jama'u lakum. Orang itu udah kumpul akan ngancurin kalian nanti. Fakhshawhum, takut kalian sama mereka. Dihabisin kalian nanti. Nah, kira-kira gitu. Nah, yang berangkat itu sudah tawakal sama Allah, apa maksudnya? Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah terserah Allah lah pokoknya, kita sudah berangkat bismillah. Serahkan sama Allah, karena Allah sebaik-baik tempat tawakal. Lihat lanjutannya, fanqalabu bi ni'matin. Sampai di sana nggak ada ternyata. Justru mereka di sana bisa dapat nikmat, bisa jualan, banyak orang kumpul, apa semua akhirnya dapat nikmat. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yasmsu. Ya, tidak terkena mereka tidak terkena keburukan-keburukan. Bahwa dapat macam-macam. Jadi begitu kita tawakal, maka Allah akan berikan jalan. Gak usah takut. Hatta musuh berapa sudah berkumpul. Nah jadi begitu, kok sudah tawakal, sudah bismillah, berangkat. Ya, serahkan. Tentu saja logika tetap dipakai, tapi jangan mengandalkan logika. Yang saya katakan kemarin tuh, jangan mengandalkan logika. Logika kita pakai, tapi jangan diandalkan. Oke, hal yang nambah sudah selesai, serahkan sama Allah. Biar Allah yang mengambil tindakan atau keputusan urusannya. Di sini kadang-kadang saya bilang kemarin, hambatan waktu tawakal kemarin kan ada dua kan. Satu apa? Logika. Makanya udah mentok, sudah serahkan sama Allah. Mentok. Nanti ada jalan. Begini yang saya ceritakan, ada aja kemudahan, ada aja jalan, ada pertolongan. Yang logika kita nggak nyampe, akal kita nggak nyampe pada waktu itu. Makanya kalau usah dipakai akal, nggak nyampe aja pokoknya. Justru kalau kita akal-akalin malah stres. Yang saya bilang kemarin Pak, kalau kita sakit memang disuruh berobat, tapi bergantung sama siapa? Kan saya bilang kemarin, disuruh berobat itu perintah, bukan berobat itu untuk sembuh. Urusan sembuh urusan Allah. Jadi bergantung sembuhnya itu Allah. Berobat itu perintah. Kenapa kau berobat? Ya karena aku disuruh berobat kalau sakit. Kata Nabi begitu. Kullu da'in dawaun fatadawau wala tatadawu bil haram. Setiap yang penyakit itu ada obatnya. Maka kalau kau sakit fatadawau, berobatlah. Wala tatadawu bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Nah, kalau kita bergantung sama Allah, jangan. Kalau yang haram-haram tinggalin. Tapi kalau orang yang nggak bergantung sama Allah, pokoknya gua sembuh. Yang haram disikat. Kalau kita nggak, yang menyembuhkan Allah. Yang haram, yang subhat tinggalin.
Nah, ini vaksin yang haram mana? Atau banyak yang haram juga, ngeri juga kita nih. Nah, tapi darurat Ustaz, seberapa darurat sih? Itu silahkan mikir masing-masing. Kayak saya bilang, yang takut-takut ya sudahlah, udah tua-tua, tapi yang yakin sama Allah udah tawakal. Terutama yang udah kena dia, itu vaksin dari Allah udah kena tuh. Nah, coba udah. Mana Pak ini? Vaksin nggak Pak ini? Belum. Ini aliran tawakal juga nih katanya. Ya, kalau ternyata katanya vaksin itu banyak haramnya katanya Pak. Gitu, kita nggak tahu kenapa bisa dibikin dari yang haram. Bingung juga kita. Ya, itu bagian dari tantangan ujian. Gimana kau? Tapi yang berat sekarang, kalau nggak pakai vaksin sekarang nggak bisa kemana-mana sekarang. Nih, pesawat nggak bisa. Bingungnya udah pakai vaksin, mesti PCR lagi kan begini nih. Kalau kita pakai vaksin, pakai PCR lagi. Tapi begitulah, dan nggak ada tuh urusan mereka lah, ya. Urusan apakah katanya bisnis atau kata apa urusan mereka lah. Yang banyak duit, ya mainkan. Kalau tak ada duit, tak usah jalan. Nah, jadi balik pada tadi. Jadi tantangannya satu logika. Yang kedua tantangannya kemarin kita bahas prasangka kita kepada Allah. Udah prasangka baik, Allah ini bagaimana prasangka kita? Prasangka baik dikasih yang baik, prasangka buruk dikasih yang buruk. Maka dalam hadis kursi itu dikatakan begitu. Ana inda zanni abdi bi, aku ini bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Prasangka baik, in zanna khairan fa khairan. Barang siapa yang berprasangka baik, fa khairan, dia dapat yang baik. In zanna syarran fa syarran. Barang siapa yang prasangka buruk, maka dia akan dapat yang buruk. Terserah kau bagaimana prasangka kepada aku, kata Allah. Lanjutan hadis itu. Nah, jadi mulai sekarang, nah kalau dalam tawakal itu penuh sudah. Logika dipakai, tapi bukan bergantung kepada logika. Logika itu alat saja, bukan tempat bergantungnya kepada. Sama dengan kerja. Memang seolah-olah macam begitu, itulah tantangannya. Seolah-olah kalau kita nggak kerja nggak makan, betul nggak? Betul betul. Kalau nggak kerja, saya mau tanya, rezeki yang siapa yang nanggung? Allah atau kerja kita? Seolah-olah ada apa hubungannya? Obat sembuh, seolah-olah ada. Tapi sebenarnya kalau tertingkat tinggi itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Berobat itu perintah. Berarti kalau kita tidak sembuh dengan obat itu sudah nggak usah. Yang diperintahkan apa? Yang diperintahkan apa sama Allah? Berobat, bukan carilah sembuh, bukan berobatlah kau, berobat. Bergantungnya kepada Allah. Bisa saja Pak, obat A nggak sembuh, dokter A nggak sembuh, dokter B nggak sembuh, obat B nggak ada masalah, orang disuruh begitu kok. Tiba-tiba Allah kasih obat C yang di luar logika kita. Atau kadang-kadang bukan berobat, sembuh sendiri ya. Ada orang dengan sedekah. Maka kita disuruh apa dalam hadis ini? Berobatlah dengan sedekah, kata Nabi. Hilangkan penyakit dengan sedekah. Sedekah disuruh. Sebagai tambahan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kan peristiwa-peristiwa gitu. Ada salah satu saya baca tuh dokter yang jago banget gitu. Akhirnya dia baru sadar ketika dia belajar Islam, ketika dia masuk Islam. Sakitnya sama, dalam ilmu dia ada profesor. Sakitnya sama, perlakuannya sama, dokternya sama, obatnya sama, pokoknya semua treatment sama. Yang satu sembuh, yang satu meninggal. Itu sebenarnya gini, sakitnya sama, obatnya sama, perlakuannya sama, dokternya sama, semuanya sama. Ya kalau dalam bahasa apa tuh, bahasa statistik itu atau bahasa apa kita tuh, perlakuannya semuanya sama, treatmentnya sama. Bukan hasad Tuhanol ya, bukan begitu ya. Ini enggak disama semuanya, tapi apa? Hasilnya yang satu meninggal, yang satu hidup. Itu menunjukkan apa? Yang menyembuhkan bukan obat, bukan dokter, bukan rumah sakit. Ya balik kepada itu. Tapi berobat harus, karena itu perintah. Sama kayak kerja itu perintah. Rezeki Allah yang tanggung. Kerja A. Maka kalau kita orang yang tawakal tuh Pak, kerjanya X dapatnya X plus. Ya, begitu. Plusnya Allah yang tambah. Tapi kalau orang nggak tawakal, kerja X dapat X, kadang X kurang.
Tapi orang tawakal kerja X dapatnya X plus plus plus. Plusnya logika nggak tahu gitu. Pintu A tertutup, pintu B tertutup, pintu C tertutup, pintu D tertutup. Nggak dapat. Pulang ke rumah duduk tiba-tiba datang rezeki. Lalu sudah kita cari A B C D E, keluar F di luar logika kita. Sering nggak begitu? Sering nggak begitu? Nah kalau Bapak mengalami itu sering banget. Tiba-tiba saya pernah sedikit cerita ya, udah keluar nggak ada, tiba-tiba pulang ke rumah sudah terpasrah aja sama Allah, sudahlah udah. Tiba-tiba ada orang datang antar beras kayak, tiba-tiba Ustadz saya dulu punya utang, saya bayar sekarang, kita udah lupa. Sampai saya punya keyakinan kalau pulang nggak dapat, nggak ada juga yang ngantar, kata aku bilang pasti di rumah ini ada. Kalau nggak ada nggak mungkin nggak dapat. Lupa apa? Pasti ada. Ya adanya dikit-dikit simpanan gitu ya. Betul ada. Ada. Pantas nggak dapat. Orang saya simpanan. Di sini kadang gitu Pak. Ada disimpan dia. Dia bilang nggak mungkin nggak ada. Pasti ada di rumah. Ya ada dikit nih di sini. Pernah juga nggak ada juga. Nggak ada yang datang. Nggak ada simpan. Nggak ada. Emang bener nggak ada. Ya sudah. Tiba-tiba pas lagi buka-buka baju keselip ada uang di situ. Kita nggak tahu, siap kita di bawah baju, ada uang di situ. Nah bisa begitu. Udah dicari di luar nggak ada, di rumah ditunggu nggak ada, simpanan nggak ada, ada yang nyelip rupanya. Akan kebilang ada. Nah, begitulah Allah. Logika nggak nyampe. Kenapa nggak dikasih di awal-awal? Itulah ujian keyakinan. Kenapa nggak di awal-awal aja Allah kasih? Itulah ujian keyakinan. Terus jadi bekerja adalah perintah, rezeki urusan Allah, berobat adalah perintah, rezeki adalah urusan sembuh urusan Allah. Begitu sekarang lihat nanti tawakal, sisanya tawakal sama Allah. Jadi mau sekali tanya kenapa kita kerja? Kenapa kerja Bu? Bukan mau makan. Kenapa kerja? Karena disuruh kita bekerja. Wa qul i'malu, beramallah kalian, bekerjalah kalian. Perintah. Berobatlah kalian kalau kalian sakit. Pakai logika kalian. Kalau sudah mentok, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik kita kepada yang tadi. Ini ayat yang pertama. Nah, kita lagi ayat yang kedua. Ini surah Al-Baqarah, surat Ali Imran ya. Sudah dua ayat. Kita lihat ayat yang lain. Ini kacamata. Surat 3 159 160 yang tadi yang awal kemarin kita bahas. Yang kedua surat 3 ayat 173 itu. Ya, begitu dikatakan takutlah kalian sama musuh, justru iman mereka bertambah. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukuplah Allah wa ni'mal wakil, sebaik-baik kita bertawakal. Jadi al-wakil itu apa? Artinya apa arti wakil? Zat tempat kita bertawakal. Nah, tawakal itu susah kita karena berlindung, bergantung, berharap, yang menolong, yang menyampaikan urusan. Itu yang pertama dan kedua. Nah, yang ketiga kemarin saya bilang lihat surat 65 ayat 3, At-Talaq ayat 3. Ini juga wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Digunakan di kata-kata fahuwa. Innallaha balighu amri. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkannya. Innallaha balighu amri. Nah ini sudah. Di sini hebatnya Allah. Innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan urusan. Ada yang mengatakan di sini urusannya hanya kepada Allah, ada yang mengatakan hanya kepada yang itu. Tapi yang lebih kuat kepada yang itu, kepada kita yang bertawakal itu. Allah akan sampaikan urusannya kepada kita itu yang bertawakal kepada. Kenapa? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ternyata Pak, itulah ketentuan Allah. Jadi kalau bahasa saya matematiknya, nah ini bahasa matematiknya. Bahasa matematiknya,
Kalau logika kita bahwa sebab sembuh itu adalah obat dan dokter, itu salah atau kurang banget. Jadi variabelnya selama ini, variabel penyembuhnya apa? Satu apa tadi? Obat. Terus satu lagi apa tadi? Variabel penyembuhnya dokter. Ada lagi yang lain nggak? Yang lain nggak? Rumah sakit boleh? Bisa? Yang tadi ketiga. Ternyata ada variabel yang lain. Apa? Ketentuan Allah. Nah ini yang justru ini yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya ini variabel X, Y, Z, ada satu lagi variabel yang kita nggak. Itu variabel yang saya bilang tadi, variabel Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Allah menjadikan sesuatu itu ada kadarnya, ada ukurannya. Di situ makanya bertawakal sama Allah. Jadi kalau bahasa kita itu, nah kalau kita tawakal, Allah akan menyampaikan ke urusannya. Bukan obat yang menyembuhkan kau, tapi Allah yang menyembuhkannya. Bisa juga obat nggak menyembuhkan kau. Begitu juga kerja. Jadi kerja kau itu bukan seluruh rezeki. Rezeki karena kerja dapat 500 karena kerja. Tapi begitu kau tawakal, kau dapat 2 juta, kau dapat 5 juta, kau dapat 10 juta, kau dapat, terserah Allah bagaimana. Makanya wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal, Allah akan mencukupkan, cukupkan semuanya. Bang, logika nggak nyampe Pak, saya selalu bilang kemarin, logika nggak nyampe. Nah, pokoknya dikocok kayak logika aja. Logika itu hanya tahap awal, begitu selesaikan sama Allah. Mulai sekarang berobat. Makanya kalau haram tinggalin. Dokternya pun dokter yang tidak mengandung iman, muslim atau apa, rumah sakit capek rumah sakit. Ini masuk rumah sakit, kadang-kadang rumah sakit maaf yang menghancurkan, merusak akidah kita. Ada yang begitu. Hanya pengen apa? Sembuh. Padahal menyembuhkan Allah. Akhirnya dokter, ibu-ibu dokter laki-laki jangan, perempuan masih banyak yang muslim, sudah muslimah sudah, kecuali kok darurat lain, sudah saya dokter yang muslimah. Apalagi dokter apa? Kandungan. Bingung gitu, dokter kandungan yang banyak apa? Laki-laki. Kemana perempuan-perempuannya? Kenapa? Juga gitu. Kok laki-laki gitu loh? Aneh gitu memang. Bu, kenapa Bu? Nah, sekarang kecuali darurat ujung-ujung nggak ada, ya oke lah. Kalau masih ada, udah mentok nggak ada lagi ya tuh. Subhanallah. Tapi kalau masih ada, pakai sesuai ketentuan. Makanya teman-teman untuk bisa tawakal itu apa? Jangan pakai melanggar urus aturan Allah yang Allah nggak suka pun walaupun boleh. Begitu mentok ada jalan. Nah, lihat ayat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal maka dicukupkan urusan. Nah, yang keempat, ayat yang keempat, udah lihat di sini juga dahsyat ayatnya. Itu tadi surat berapa? Surat 65 ayat 3. Sekarang At-Taubah. At-Taubah itu surat berapa? Surat 9 ayat ayat terakhir 129. Ya. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apabila mereka berpaling dari dakwah engkau, ya, hasbiyallah, katakan, faqul, katakan, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah Tuhan pemilik arsy yang mulia. Maka kita dianjurkan selalu Pak membaca, boleh hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau boleh hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi, boleh yang tadi dibaca. Yang surat apa jadikan amalan Pak. Ya kalau Pak lagi takut-takut, ibu-ibu lagi takut-takut, baca ayat yang tadi. Yang surat
3173 tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh digabung. Hasbunallah sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh. Lagi takut, lagi apa, baca hasbunallah wa ni'mal. Boleh juga hasbiyallah wa ni'mal wakil. Boleh hasbiyallah itu berarti aku. Kalau hasbuna itu berarti kita. Sama. Boleh juga ayatnya dijadikan amalan. Ayatnya hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi wa huwa rabbul arsyil azim. Ini jadikan amal. Dua ayatnya jadikan amal. Jadikan amal. Amal kita. Kalau kita khawatir, kita takut, kita ini, baca ayatnya. Baca amalannya. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus lihat nanti. Cuman jangan di mulut. Makanya ayat ini kaitan dengan iman. Cukuplah Allah sebagai Tuhan, la ilaha ya, ditekankan dengan keimanan. Baru alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini 4 ayat yang kita amalkan tentang tawakal. Masih banyak ayat-ayat tawakal yang tapi ini ayat yang cukup penting menjadi amalan kita bersama. Nah, mudah-mudahan dengan demikian mulai sekarang mau berobat kek, mau kerja kek, mau apa kek, sudah bismillah. Mudah-mudahan pasti ada jalan, pasti ada kemudahan, pasti ada pertolongan. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah. Nah, itu tambahan dari yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk kaji yang berikutnya.